Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gema hari ini kita masuk dalam Yehezkiel pasal 38 dan 39. Tetapi sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang kembali berbicara bagi setiap kami. Agar setiap firman yang kami renungkan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bersyukur kepadamu. Berbicaralah kepada setiap kami sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan Yehezkiel pasal ke-38 ayat 14 hingga ayat ke-16 dan kemudian saya loncat ke ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog. Beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Ayat ke-23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, nubuat mengenai Gog di tanah Magog ini diterima oleh Nabi Yehezkiel. Dan ini satu nubuat yang ditulis juga oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya yang bersifat apokaliptis di Pulau Patmos. Saudara dapat menyiapkannya nanti dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 dan ayat yang ke-8, saudara. Dan keduanya adalah nubuat yang belum tergenapi. Gog sendiri sangat mungkin, saudara, adalah negara Turki modern. Karena disebutkan di sini adalah sebuah kekuatan yang berasal dari utara sekali dari Israel. Dan itu dicatat dalam Yehezkiel 38 ayat 15. Saudara, penyerbuan Gog dari tanah Magog dengan dua raja besarnya ini, yaitu Mesek dan Tubal, terhadap Israel itu dicatat oleh Nabi Yehezkiel juga. Karena melibatkan 5 negara atau 5 bangsa yang bersekutu. Yaitu ada Persia, Ethiopia, Put, Gomer, dan juga Ber-Togarmah. Saudara, maka pantaslah. Bahkan Rasul Yohanes ketika dalam penglihatannya itu dia menyebutkan bahwa persekutuan ini menjadi persekutuan dari keempat penjuru yang mengepung perkemahan orang-orang kudus. Dan ini menjadi sebuah permusuhan yang melibatkan kekuatan si jahat, yaitu si iblis sendiri yang menyerang umat Tuhan, umat Allah yang kudus. Dan dalam konteks apa yang menjadi nubuat dari Nabi Yehezkiel ini, saudara, maka persekutuan ke-7 bangsa ini mereka akan menyerang Israel yang pada waktu itu sudah mengalami pemulihan dari Allah. Saudara, berbicara tentang angka 7. Angka 7 ini mengacu kepada sebuah completeness, ya, sebuah kelengkapan. Dan disinilah kita bisa memahami bahwa persekutuan antara 7 bangsa yang besar ini adalah satu persekutuan yang sangat-sangat luar biasa. Yang mereka akan menyerang Israel. Dan kita bisa tahu bahwa mereka sebenarnya adalah musuh dari Allah sendiri. Mereka bukan sekedar menyerang Israel, saudara. Karena mereka hendak menyerang Allah dengan cara berusaha menghancurkan umat Allah. Saudara, kalau kita bisa melihat mulai ayat 10 hingga ayat ke-13. Maka jelas, saudara, motif penyerangan mereka adalah mereka ingin merampas dan menjara emas, perak, ternak, dan juga harta benda yang dimiliki oleh Israel. Artinya bahwa motif-motif keduniawian inilah yang sangat melekat dalam pikiran dan persekutuan mereka ketika mereka hendak menyerang Israel. Tetapi menariknya, saudara, Allah katakan bahwa akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog.
Saudara bisa membaca Yehezkiel 38 ayat 16b di sana. Justru saudara, kita bisa melihat persekutuan atau yang saya sebut sebagai persengkongkolan untuk menyerang umat Allah, malah Tuhan pakai untuk menunjukkan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Dia. Dan Tuhan Allah kemudian mengulang kembali perkataan itu di ayat ke-23. Dikatakan di sana bahwa aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow saudara, satu upaya penyerangan dari Gog dengan sekutu-sekutunya ini adalah satu upaya yang saya katakan pada akhirnya itu adalah sia-sia. Nol besar saudara. Karena mereka berhadapan dengan Allah sendiri. Dan nubuat ini kemudian di pasal 39 diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Bahwa memang Israel pernah berbuat salah terhadap Allah. Sehingga mereka harus mengalami pembuangan. Namun Allah yang setia itu akan memulihkan keadaan Israel. Nah, saudara, lewat Israel inilah Allah ingin kembali menunjukkan kekudusannya. Baik kepada mereka yang menentang Dia maupun kepada bangsa-bangsa lain. Agar sekali lagi mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Agar setiap bangsa-bangsa pada akhirnya mereka dapat bertekuk lutut dan mengaku bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang benar dan yang kudus. Dan tidak ada Allah yang lain, baik yang di langit maupun yang di atas bumi ini, saudara. Saudara, nubuat Yehezkiel yang kemudian ratusan tahun kemudian digemakan kembali oleh Allah lewat nubuat, lewat penglihatan kepada Rasul Yohanes. So, itu menjadi satu hal yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya kitalah umat Israel rohani itu, saudara. Kitalah yang disebut sebagai umat Allah yang kudus. Kita yang telah mengalami pemulihan lewat kuasa darah anak domba Allah. Yaitu lewat Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dan memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa di surga itu. Kitalah gereja Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang akan menghancurkan gereja Tuhan. Karena menentang gereja Tuhan itu sama artinya dengan menentang Tuhan Allah sendiri. Justru saudara, lewat semua serangan dari kekuatan si jahat ini, alam ingin menunjukkan siapa dirinya di hadapan orang-orang yang belum mengenal Dia. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah takut, jangan pernah gentar ketika engkau ada dalam satu situasi di mana karena iman saudara engkau mengalami diskriminasi. Karena iman engkau diperlakukan tidak adil oleh dunia ini saudara. Ingatlah bahwa mereka bukan semata-mata berhadapan dengan kita. Melainkan mereka berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara, Dia Allah yang akan bertindak bagi setiap kita. Dia akan menunjukkan kekudusannya kepada bangsa-bangsa. Dia akan menunjukkan siapa dirinya di hadapan bangsa-bangsa. Agar mereka melihat siapa Allah yang benar itu. Siapa yang Allah yang kudus. Yang patut disembah oleh semua orang, semua umat di dunia ini. Bila kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sekali lagi yang kembali berbicara bagi setiap kami. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, Engkau membawa kami pada sebuah pemulihan relasi yang luar biasa antara kami dengan Bapa di surga. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan biarkan dalam hidup ini kami tidak gentar menjalani keberadaan kami sebagai umat Allah. Tetapi kami semakin berani menampakkan jati diri kami sebagai umat-Mu yang kudus Tuhan. Agar sungguh-sungguh melalui keberadaan diri kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.